Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah kita selalu sehat dan atas izin Allah SWT. Dan tak lupa salam serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak pada pagi hari ini mata pelajaran OTK Kepegawaian kelas 11 OTKP ini di hari Senin tanggal 5 April 2021 ya akan kita lanjutkan dengan materi pengembangan karir pegawai. Namun di sini ada titipan dari sekolah, anak-anak tolong sampaikan kepada masyarakat sekitar, tetangga, sanak saudara, staf famili kalian untuk mencari sekolah yang terdekat adalah di sini, ya. Dan masih ingat anak-anak ya, visi SMK Wahid Hasim Surabaya? Apa yuk coba, bismillah. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Baiklah anak-anak ya. Materi pagi hari ini berkaitan dengan pengembangan karir, lanjutan dari materi 2 minggu yang lalu. Apa karir itu? Ya, karir adalah jenjang pekerjaan yang ditingkatkan atau yang peningkatan kerja bagi seorang karyawan yang berpotensi ya. Di sini pengembangan karir meliputi pengembangan kompetensi, pola karir itu sendiri, bahkan ada promosi dan mutasi. Ya, di sini akan dilakukan dengan prinsip sistem merit ya, untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas PNS. Ini tentu saja untuk karyawan pegawai negeri sipil anak-anak ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk karyawan swasta ya, BUMN, swasta atau pribadi. Makanya di sini untuk pengembangan karir, langkah-langkahnya ada pengembangan karir itu sendiri, kemudian pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, dan mutasi. Untuk pengembangan karir ini meliputi kejelasan dan kepastian karir, kemudian berdasarkan kualifikasinya, kompetensinya, penilaian kinerja, kebutuhan, dan mutasi yang dilakukan. Kemudian untuk pengembangan kompetensinya, ya kita harus ikut semacam kegiatan di luar kinerja kita di kantor. Misalnya diklat, seminar, kursus, ya, dan lain-lain. Kemudian pola karirnya, ini didasarkan dengan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan. Tentu saja ini mengikuti kebijaksanaan dari instansi yang bersangkutan. Kemudian promosi dan mutasi. Nah, untuk promosi ini artinya diperkenalkan atau untuk memperkenalkan kira-kira jabatan apa yang bisa diberikan oleh kepada pegawai yang bersangkutan. Sedangkan kalau mutasi ini biasanya perpindahan, bisa juga ke jenjang lebih tinggi ataupun ke jenjang yang lebih rendah. Selanjutnya, dasar dan pertimbangan pengembangan karir bagi seorang pegawai negeri. Ini didasarkan pada pasal 69 ayat 2 dan ayat 1 dan 2. Berdasarkan kualifikasi, kemudian kompetensinya, kemampuannya ya, kualifikasi ini jumlahnya, kemudian kinerjanya, kemudian kebutuhan instansi pemerintah, ya, kemudian juga dipertimbangkan integritasnya dan moralitasnya. Ya, kalau moralitas ini berarti termasuk etika ya anak-anak ya. Jadi mulai sekarang tolong kita tingkatkan etika kita karena menyangkut dengan moral. Misalnya kalau kalian kebut-kebutan di jalan, oh berarti moralnya ini tidak baik ya. Ini nanti berdampak dalam pekerjaannya. Kemudian sistem pengembangan karir bagi ASN, ya ini kalau untuk PNS seperti ini anak-anak ya agak rumit. Tapi kalau ini diterapkan di perusahaan swasta mungkin beda lagi jenjang pengembangan karirnya. Selanjutnya, si konsep pola karir. Nah, di sini ada kelas jabatan ya. Mulai dari pimpinan tertinggi ya, mulai dari golongan utama, madya, pratama, kemudian untuk administrasi meliputi administratornya, pengawasnya, pelaksananya. Bahkan di sini jika dilanjutkan dengan fungsional ya, jabatan fungsional atau jabatan terampil. Kalau fungsional nanti ada ahli utama, madya, muda, pertama, kemudian kalau terampil penyelia, mahir, terampil dan pemula. Selanjutnya pengembangan karir, ya ini bisa secara horizontal, ya artinya mutasi jabatan setara, artinya dari jabatan katakanlah
tenaga administrasi di tingkat SMA misalnya dipindah ke tingkat SMK. Kemudian secara vertikal promosi berarti lebih ke atas ya. Dari kepala TU mungkin menjadi eh, wakil kepala sekolah, bisa juga mungkin bagian sarana dan sebagainya, tergantung kebutuhannya. Kemudian secara diagonal ya, artinya bisa secara ditarik garis miring ya. Ini misalnya dari SMA ke SMK, kan beda link anak-anak ya. Kemudian open recruitment artinya siapa saja bisa menduduki jabatan yang dibutuhkan asal memenuhi kriteria yang ditentukan. Kemudian inventarisasi jenis kompetensi yang ditingkatkan dari setiap PNS, mulai dari kompetensi manajerial, kompetensi teknisnya, kompetensi sosial kultural yaitu budaya, kemudian analisis gap kompetensinya, analisis gap kinerjanya, dan lain-lain. Selanjutnya, ya, untuk kompetensi, analisis gap kompetensinya. Dilihat dari profil kompetensinya dan standar kompetensinya. Ada SKM-nya, ada hasil UKOM, ujian kompetensi, ada SKT, ya. Kemudian hasil uji kompetensinya, kemudian SK-nya juga, ya, SKCK-nya. Ini dipertimbangkan, ya, ini ditimbang berat yang mana. Kalau ini lebih banyak, berarti ini akan dipilih. Kemudian model talent pool. Nah, ini nanti materinya bisa berkembang anak-anak di kelas 12. Ya, karena memang kalau kalian tidak terlibat di materi di kelas di misalnya instansi pemerintah mungkin tidak paham. Tapi ini setidaknya kalian paham tentang administrasi di pemerintahan kita, khususnya bagi seorang pegawai negeri sipil. Nah, lalu rencana pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada jenis kompetensi yang perlu dikembangkan. Mulai dari apa? Tahap penyusunan, ya, learning design untuk manajerial. Ini kalau gaya bahasanya terlalu tinggi anak-anak bagi kalian, tapi diikuti aja anak-anak ya, karena memang materi OTK kepegawaian. Ya, kemudian target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya. Nah, ini termasuk loyalitas, dedikasi, prestasi ya. Kemudian profesionalitasnya juga ya. Kemudian ada jadwal atau waktu pelaksanaan. Selanjutnya, nah ini ada kerucut ya. Kerucut apa? Ya, jenjang karir ya. Jadi bentuk pengembangan kompetensi. Ya, semakin ujung ini anak-anak berarti semakin tinggi pendidikan dan pelatihan harus diikuti. Dan seminar, ada kursus, menataran, ya, dan praktek kerja, dan masuk kalian nanti kalau kelas 11 semester genap, karena ini pandemi, jadi tidak semua perusahaan menerima anak-anak SMK ya, tapi tergantung kalau ada perusahaan yang meminta, ya akan ibu kirim, tapi berdasarkan kriteria. Kemudian pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Ini tentu saja dilihat 4 hal tadi ya anak-anak ya. Selanjutnya tantangannya apa? Lah ini tantangannya banyak anak-anak ya. Karena apa? Ya karena untuk ke jenjang karir berikutnya ini di sini ada jurang nih gambarnya. Berarti kalian harus menyeberang ke sini tidak mudah ya. Dan apalagi kompetensi saat seperti ini pandemi banyak sekali yang di PHK ya anak-anak ya. Nah, termasuk di sini tantangan kedua. Nah, jumlah pegawai dengan yang melamar dengan daya tampung kantor yang akan menampung pekerjaan. Nah, ini setiap tahun akan berubah, bertambah, dan sebagainya. Ya, anak-anak ya. Jadi tolong dipahami, kira-kira kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan salah langsung. Anak-anak, demikian tadi materi pada pagi hari ini. Kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita kembali. Tetap semangat ya anak-anakku. Jangan lupa senantiasa berdoa dan bersyukur kehadirat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.